Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Berdirinya saya di sini, ada beberapa maklumat yang akan saya sampaikan berkaitan dengan aktivitas bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Di antaranya yang akan mengisi khotib dan imam adalah Ustaz Nur Falis, yang akan bertindak sebagai Bilal adalah saudara Karen, yang akan membacakan doa adalah saudara Yuda. Kemudian kami akan sampaikan juga doa Ramadan 1443 Hijriah, antara lain saldo pada tanggal 11 April 2022 sebesar 3.864.500, masukan sebesar 717.500, jumlah sebesar 4.582.000 rupiah, pengeluaran sebesar 400.000 rupiah, saldo akhir sebesar 4.182.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Ibu yang telah mengisikan sebagian hartanya untuk berinfak maupun bersedekah di Masjid Jamil Muhajirin. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan berkali-kali lipat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada RT Pasar 3 yang telah memberikan takjil untuk berbuka puasa bersama Masjid Jamil Muhajirin. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan berkali-kali lipat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penceramah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin Kunciran Permai dan seluruh jajaran pengurus DKM serta panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati.
Bapak-bapak, ibu-ibu, karena tarawih kita cuma 8 rakaat, bisa kita kebut nanti ya. Jadi yang terpenting tausiahnya sebenarnya. Kalau tarawih boleh sendiri-sendiri, tak masalah ya. Rasul sendiri jarang memfokuskan untuk tarawih berjamaah. Tapi kita ini karena orang-orang yang banyak lalai, banyak malas, maka lebih baik di masjid ya. Momen yang paling berharga itu adalah bagaimana suasana Ramadan ini diisi, keagamaan kita makin tambah. Maka saya berharap dengerin tausiahnya biar ikhlas ya. Kalau dengerinnya sambil nunggu terawih, ini lama banget sih ceramahnya. Serius, mudah-mudahan ada perubahan sikap dalam kehidupan kita. Para jamaah yang saya hormati, saya kalau tausiah di sini grogi, DKM-nya kiai. Spesifik tentang Ramadan karena sering dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain. Kita akan sedikit membicarakan tentang fungsi masjid. Pemahaman kita tentang fungsi masjid ini mesti dibuka secara luas. Dari kesimpulan beberapa riwayat hadis Rasul SAW dirangkum oleh para ulama, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasul SAW itu terpusat di masjid. Maka kita ingin Masjid Al-Muhajirin ini bagian daripada sarana wadah pembinaan para dai. Ini adik kita tadi dia bilang katanya apa namanya khotib taraweh. Ini ceramah. Saya sering sampaikan ke pengurus-pengurus masjid yang lain, kalaupun kita merekrut para khotib, 30% khotib dari luar, 70% dari dalam. Kalau khotib ada 10, yang 7-nya itu orang dalam. Maka saya yakin pengurus masjid akan menginventarisir anak-anak muda dan jamaah yang punya potensi untuk bisa dijadikan khotib dan ceramah-ceramah agama lainnya. Jadi kan ada semangat ya. Itu juga akan membuat pengurus masjid menjadi ekonomis karena nggak perlu harus ngasih amplop, ngirit karena dari dalam ya. Kalau mau di amplop setengahnya aja, ya kan? Kreatif ya kan? Nah, ini penting ya. Jadi masjid menjadi sentral dakwah. Ini kita nih Bu, kita ini Indonesia kan jauh, berapa ribu kilo dari Madinah ke Kunciran. Kalau dihitung naik pesawat 9 jam, kecepatan pesawat yang ke luar negeri biasanya paling rendah 700 km per jam. Jadi 7 kali 9 berapa tuh coba hitung? Berarti 6.300 kilo, kira-kira gitu ya. 6.300 kilo itu jaraknya dari Madinah ke Kunciran ya.
ya kan? Kira-kira tuh. Ya kali. Nah, itu kan kalau di menggunakan alat transportasinya pesawat terbang. Bagaimana dulu abad ke-7 para dai dari Madinah datang ke Nusantara, negeri kita ini, yang dulu nenek moyang kita ini terkenal dengan kepercayaan animisme, dinamisme, penyembah kuburan, penyembah benda-benda keramat, keris, batu, apalagi batu cincin. Bahkan kalau di Jogja ada yang namanya kebo bule. Kebo bule itu tainya kayak diperbutin, padahal tainya nggak bule itu, tetap aja hitam tainya mah. Maka kalau ada tai kebo bule itu mahal harganya, bisa 1 miliar. Tainya bule itu. Terus kalau di surga ada yang namanya maung, harimau. Makanya Siliwangi itu simbolnya macan, ya kan? Sekarang pun pengaruh-pengaruh daripada animisme dinamisme itu dalam masyarakat kita masih ada aja. Yang kalau mau hajatan masang ancak, ada bubur merah, bubur putih, ada telur sepotong sebelah sama lisong, cerutu, ya. Cuma sekarang masang ancaknya bingung, nggak ada tempat serem. Kuburan aja pakai tempat pacaran sekarang. Kalau mau hajatan nyari hari dicari. Emang dia pergi kemana? Nyari hari baik terus gitu. Itu pengaruh. Andai saja tidak ada para dai yang datang ke negeri kita, mungkin saat ini kita masih menyembah batu. Maka dari Madinah itulah dikembangkan Islam ke seluruh jazirah Arab, kemudian dilanjutkan ke seluruh benua, termasuk ke negeri kita. Itu salah satunya adalah fungsi masjid, dijadikan sentral dakwah, pusat pembinaan para dai. Pada saat itu belum dibutuhkan akademis dan universitas, cukup pembinaan di dalam masjid. Rasul bisa saja buat universitas, akademi, bahkan kantor saja Rasul nggak bikin kantor negara, karena Rasul kan menjadi pimpinan negara Madinah, berkantornya di masjid, Pak. Kalau saya baca itu di sebelah utara, selatan, di samping rumah dia itu di dalam masjid kantor Rasulullah, namanya Uswanul Wufud, tempat berkantornya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berfungsi sebagai kantor kepala negara, menerima delegasi para diplomat, pembesar-pembesar negara. Di sebelah utaranya itu ada yang namanya kantor Uswanul Harith, tempat berkantornya Sayyidina Ali, yang kalau di sistem demokrasi itu sebagai ketua MPR DPR, yang melayani kepentingan, kebutuhan dan pengaduan masyarakat dan warga negara. Jadi fungsi masjid maksimal pada saat itu. Berarti masjid itu berfungsi sebagai tempat pembinaan politik, tapi politik strategi tentang keislaman. Saya juga nggak setuju, Pak, kalau masjid dijadikan ajang pembinaan politik praktis kepartaian. Ada P3, ada PKB, ada macam-macam. Nanti terjadi benturan. Ya, tapi pengembangan politik Islam, strategi pengembangan Islam itu mesti diadakan di masjid. Nah, kenapa sekarang umat Islam berdasarkan informasi para aktivis dakwah, ya, populasi jumlah umat Islam di negeri kita ini menyusut tajam, Pak. Ibu, dulu tahun 80-an umat Islam Indonesia mayoritas 90% penduduk warga negara Indonesia
Muslim. Walaupun ada yang Islam muslimin, ada yang Islam muslimin, yang ibadah enggak tapi paling sibuk kalau mau lebaran, puasa kagak tapi paling sibuk. Puasa baru dapat 10 hari udah mikirin beli dodol. Ada ibu-ibu yang udah nyetok daging takut mahal, bahkan ada yang sudah nyetok minyak takut mahal. Ada yang udah ke mall nyari baju ke mall, tapi belinya banyak tetap di uang kredit. Ke mall cuma ngakurin harga doang, mahal-mahal, ya kan? Jadi udahlah Bu, puasa tahun ini mah gak usah mikirin yang begitu-begitu apa. Ngapain sih diulang-ulang terus bikin baju? Memang kayak zaman 80-an, lu tahu 80-an. Pakai baju lebaran tuh kayaknya asik banget, kayaknya bahagia. Sekarang mah tiap hari membeli juga ada, pasarnya datang ke rumah kita sekarang mah. Ya, itu apa namanya, pasar kaget. Jadi banyak yang lata, jadi kagetan. Sekarang mah baju bagus gak disobek-sobek sama anak sekarang. Dulu masa waktu kecil gak bisa beli baju karena susah. Baju yang lama saya pakai tajin biar kelihatan kaku lagi. Tadi Triska ini juga dulu pakai arang yang ada pala ayam itu. Iya. Terus dulu mah petasan juga nggak kayak sekarang, ada petasan spiritus. Dulu mah bambu dibolongin, kasih minyak tanah gitu. Dulu mah asik ya. Sekarang anak sekarang main gadget sih. Ya Bu ya, gak usah mikirin rengginang segala macam, kagak dimakan percuma. Ya, mendingan tuh duit dialokasikan buat ibadah. Ya. Ya. Pokoknya kalau diem aja ceramahnya saya tambah lagi nih. 30 lagi ya. Iya. Nih ibu-ibu nih, itu di lemari baju numpuk udah gak kepake, itu turunin apa? Daripada dihisap nanti di akhirat, kasih orang di kampung masih pada mau. Ngapain itu coba bapak-bapak tuh baju yang udah gak kepake, ngasih yang baru gak mampu tuh, yang bekas-bekas kasih sama orang. Ya, jangan banyak-banyak. Saya aja udah lihat nih istri saya mau pakai baju gini aja, enak kalau pakai baju gamis gini mah. Jadi kalau mau buang air langsung kubra. Biar kata orang yang pakai daster Arab bodo amat ya, gua pikirin gitu. Jadi kalau pakai baju gini mah enak, seotong leluasa dia ya, bermain selancarnya daripada pakai runcin jadi kejepit, kasihan ya Bu ya. Bu, kalaupun ibu mau ngasih hadiah mukena, mau ngasih jilbab, kasih yang terbaik, jangan milih yang murah. Pak, ada yang murah nggak? Kenapa belanja? Saya mau beli mukena yang murah, buat ngasih hadiah. Itu buat akhirat harusnya yang terbaik, yang pakai sendiri yang murah, itu yang ideal. Ini sisanya buat Allah, makanya rezekinya sisanya lagi. Ya ini penting ya. Jadi pembinaan keagamaan itu tersentral di masjid. Maka orang yang beriman itu di masjid itu betah berlama-lama ya. Terutama yang udah pada pensiun daripada di rumah nggak diorangin, sama bini udah diprototin, sama anak udah disinggungin mulu, udah mendingan di masjid. Ya, dulu mah kita waktu masih aktif, produktif, masih banyak duit, orang menghargai ya nggak, tanda tangan masih laku. Udah pensiun mau ngapain, dulu di masjid aja dah. Kalau subuh jam 4:30, jam 3 udah datang kita. Daripada di rumah juga dipelototin bini mulu, sekalinya nawarin makan, tuh, matang ngasih makan. Apalagi nggak punya bini ya, jadi ganti piano ya, aki-aki
Aki-aki mah kan kalau udah tidur banguninnya susah. Tapi kalau udah bangun tidurinnya susah. Kalau anak muda pandangan hidup, baru pandangan udah hidup. Ya kalau aki-aki perjuangan hidup. Aduh. Tapi kamu sama yang muda beda kali. Ini penting ya, Bu ya. Oh, ya Bu ya, itu pakaian yang di lemari itu. Packing, bagusin, gak apa-apa kirim ke saya. Nanti tanggal 17 Ramadan saya nunjuk Quran di Lebak Gedong Latansa, daerah Lebak sono. Bawa mendingan sono daripada numpuk di lemari, ngapain sih? Enggak. Kita berinfak yang baru belum bisa, ya yang bekas-bekas ya, daripada nyesek-nyesek di lemari, gitu ya. Ini penting, pembinaan di masjid. Mau dilanjutin, tapi saya juga capek nih. Ya Udah, selesai aja lah. Tetap aja, argonya segitu-gitu juga. Sorry Dan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ibu-ibu. Yang terakhir Bu ya, terakhir nih, di luar tema tadi, amal laki mah jangan judes, jangan galak jadi perempuan mah. Apalagi zaman sekarang, laki-laki itu udah susah nyarinya yang ideal kayak saya. Isi saya ngikut kok. Saya mau bawa mama besar. Kalau di rumah dia jadi kodak, polisi dapur. Ya Bu ya, pulang terawih yang punya laki ini mah, kalau yang jandanya udah nangis sejewek lah. Cium tangannya, Arjun aku baru pulang ya. Walaupun bau pulang kok, ya udah. Alhamdulillah. Jangan juga sama laki mah, ya. Laki mah masya Allah, perempuan mah tahu nyari keriting, rebonding, nggak tahu nyari duit susah. Dulu laki-laki juga Pak, jangan gampang ngeluh sama bini mah. Kita nih nggak punya duit nih, bini ngeluh, wah gue punya ini itu, tenang. Pokoknya Allah mah kaya. Padahal hati jangan curhat sama bini. Kesulitan kita jangan kasih tahu ke bini, udah. Biar bagaimanapun sulitnya kita laki-laki harus gentle, ya. Gak perlu kesulitan kita diketahui istri. Siapa tahu nanti Allah kasih berkah. Padahal hati lagi deg-degan, tenang kok, pokoknya ada. Padahal belum ada, bingung. Tiba-tiba ada yang bayar utang, udah 10 tahun, tuh ada aja. Allah Maha Kuasa ya. Doa sama Allah, Bu, nggak perlu pakai bahasa Arab kalau kita nggak ngerti mah. Lebih pakai bahasa kunciran aja. Allah, aneh nih kayaknya susah amat hidup dong. Lagi duit tuh anu buat bayar utang, itu aja sama Allah lah. Dari pakai bahasa Arab, Allahumma tawil jakari, Allahumma tawil jakari. Itu anak santri kan jadinya apa artinya? Ya Allah panjangkan kemaluanku. Akhirnya itu panjang banget kemaluannya. Udah pakai bahasa kita, ya Allah, saya mah pengen punya laki setia, setiap lingkungan ada. Saya pengen punya laki sabar, gitu. Maka orang sabar itu jadi wali Pak. Ya, mudah-mudahan suami kita jadi wali semua. Amin. Minimal wali murid sama wali nikah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.